perawatan bencana. Jadi soal yang pertama adalah membahas bahwa seorang perawat sedang berada pada lokasi bencana saat sedang melakukan pengecekan di pusat pengungsian setelah bencana alam yang menghantam wilayah tersebut. Dia menemukan bayi 6 bulan tergeletak sendirian di lantai, tampak terlantar dan menangis pelan. Apakah tindakan yang terbaik pertama yang harus dilakukan seorang perawat saat menemukan bayi tersebut? Mbak Lydia, kalau menurut Mbak Lydia dari 5 jawaban multiple choice yang ada, itu menurut Mbak Lydia yang mana yang paling tepat Mbak Lydia? Sebagai seorang perawat di tempat lokasi bencana mendengar bayi 6 bulan menangis dan tergeletak sendiri. Coba Mbak Lydia, silakan. Izin menjawab, Ibu. Silakan Mbak Lydia. Jawaban Lydia B, Ibu membawa bayi tersebut ke petugas medis untuk perawatan lebih lanjut. Ada alasan Mbak Lydia? Karena kalau opsi yang lain seperti A, C, D, dan E itu kurang tepat, Ibu. Karena kalau Alasannya misalnya karena kalau yang ya? A mencoba menemukan ibu bayi terlebih dahulu itu kayaknya apa ya? Takut kondisi bayinya lewat gitu, Bu. Terus kalau ini tinggalin kan nggak mungkin karena udah ngeliat dia tergeletak di lantai. Terus kalau memberikan air minum ke bayi juga kan belum boleh, Ibu. Apalagi memberikan makanan padat. Baik, terima kasih. Sepertinya Mbak Lydia udah menguasai nih, Miss Niken, teorinya. Jadi pada kondisi bencana itu kita berbeda terbalik ya dengan kondisi dalam keadaan awakening atau dalam keadaan normal. Jadi kalau misalnya dalam keadaan yang darurat, mana yang kita prioritaskan adalah mana yang kita dahulukan. Benar sekali bahwa kita menolong bayi tersebut, membawa dulu nih, membawa bayi tersebut ke petugas medis untuk perawatan lebih lanjut. Karena ada kemungkinan hal-hal yang tertentu yang mungkin ada pada bayi tersebut yang harus diobservasi dan dilakukan tindakan yang lebih cepat ya. Dalam situasi ini langkah terbaik adalah membawa bayi tersebut ke petugas medis untuk penanganan lebih lanjut dan mencoba menemukan ibu bayi. Jadi setelah ke petugas bayi kan sudah aman nih, kata Mbak Lydia jangan sampai tergeletak sendiri. Baru kita menemukan bayi itu, mencari ibu bayi itu dan keselamatan dan kesejahteraan bayi harus menjadi prioritas utama. Ya, terima kasih Mbak Lydia, jawabannya luar biasa. Jadi sudah lulus nih Miss Niken nomor 1 ya. Silakan next. Untuk soal kedua, Mbak Asa, apa di tempat nih Mbak Asa? Mbak Asa? Kakak Asa? Ada di sana, saya? Kakak Asa nggak ada. Tadi sudah absen, Miss Niken, Kakak Asa. Tadi ada, Bu. Oke, Cuman baik. untuk sekarang sepertinya belum ada suara ya. Baik. Mbak Lydia, berarti kita komunikasi 2 arah ini, Mbak Lydia ya. Baik, Ibu. Jadi nomor kedua atau soal kedua itu adalah tentang seorang perawat yang berada pada lokasi bencana tadi melihat bayi ini di sebuah perkantoran, di mana perkantoran itu mengalami musibah kebakaran. Di tempat kejadian tersebut terdapat banyak korban luka bakar. Jadi, apakah tindakan yang harus dilakukan pada kasus tersebut? Kalau menurut Mbak Lydia, dari option yang sudah tertulis, menurut Mbak Lydia yang mana sayang? Apakah membersihkan luka dengan air bersih dan sabun, memberikan obat pereda nyeri secara langsung pada luka, mengompres luka dengan es untuk mengurangi pembengkakan, seperti sakit gigi misalnya gitu, atau menutup luka dengan kasa steril, meninggalkan luka terbuka agar mudah diinspeksi, jadi supaya bisa
recognize atau diobservasi. Menurut Mbak Lydia yang mana sayang yang paling tepat? Nah, izin menjawab Ibu. Silakan Mbak Lydia. Kak Lydia. Nah, apa ya? Insya Allah kalau salah nggak apa ya Bu ya. Loh, nggak apa-apa kan kita belajar hari ini. Belum ujian, tenang aja. Ini masih bimbel ya, Miss Niken ya. Belum ukomnya nanti. Iya, Kalau betul. ukom, lu nggak boleh salah. Masih Silakan sama-sama Mbak belajar Lydia. ya, Bu ya. Iya, sama-sama belajar kita. Ada luka bakar di sebuah perkantoran. Jadi intinya kita jangan berfokus pada di mananya, tetapi pada kondisi apa. Kalau misalnya tadi itu kondisi bayi yang tergeletak sendiri menangis gitu ya. Kalau sekarang adalah kondisi karena korban luka bakar. Apa yang terbaik? Jadi untuk memberikan jawaban atau memilih jawaban itu adalah yang terbaik. Silakan Mbak Lydia. Kalau menurut Lydia, ini Bu, apa? Mengompres luka dengan es untuk mengurangi pembengkakan. Oke. Em, Mbak Lydia, kalau misalnya mengompres luka, tapi ternyata lukanya itu ada serpi-serpian dari debu-debu atau abu-abu dari terbakar itu gimana Mbak Lydia? Ini kayaknya A, Bu. Yang mana nih? Nggak boleh kayaknya nih kalau ujian nih kayaknya gitu. Apa? Kayaknya A deh, Bu. Soalnya membersihkan luka dengan air bersih dan sabun. Ya, jadi gini Mbak Lydia, kalau nanti ada soal-soal itu prioritaskan untuk membaca SOP, standar of prosedurnya seperti apa. Jadi jangan terlalu emosional gitu ya. Apa standarnya dari luka bakar? Tadi Dokter Ri sampaikan bahwa yang paling harus kita fokuskan adalah kita berfokus kepada kondisi saat itu apa gitu. Kalau misalnya luka bakar, apa untuk penata laksanaan prioritas pertama, kedua, ketiga, keempat, dan berikutnya. Gitu. Jadi gimana nih pemantapan jawaban? Miss ini kan juga nunggu-nunggu nih yang mana nih ya? Nggak boleh kayaknya kan? Silakan Kak Lydia. A, Ibu. Membersihkan luka dengan air bersih dan sabun. Yakin? Kenapa kok tidak jadi mengompres untuk mengurangi pembengkakan? Nah, karena apa waktu itu pernah kan kena luka, kena api gitu Ibu. Nah, itu kan katanya Ya, pertolongan pertamanya itu dibilas pakai air gitu biar dia nggak makin parah. iya. Jadi Di kalau air luka mengalir. bakar kan, iya. Kalau luka bakar itu kan dengan air mengalir. Terus mungkin ada pertanyaan menjebak atau ada di orang-orang awam yang menyampaikan bahwa luka itu pernah ingat kan dengan dikompres atau diberi odol atau kecap gitu ya. Kalau perlu dikasih jeruk gitu kan. Itu sebenarnya kan Iya, ada zat lain yang tidak boleh memberikan kontaminasi yang lebih tinggi lagi. Berikut juga tadi kalau langsung dilakukan pengompresan pada tempat yang bengkak, kita perhatikan dulu apakah lukanya itu bersih gitu. Kalau misalnya lukanya kotor, itu bisa memungkinkan juga adanya absorpsi atau penyerapan di luka bakar tersebut. Apalagi kita tahu bahwa untuk luka bakar itu ada beberapa grade, di mana layer per layer itu yang akan menentukan grade-nya. Baik, Kak Lydia, ternyata jawabannya yang benar adalah Kak Lydia, ya. Jadi untuk iya. penata laksanaan luka bakar itu adalah bersihkan luka dulu. Tadi itu dengan dengan air yang mengalir. Alhamdulillah Kak Lydia kan mengingat sebagai seorang praktisi kita itu harus melakukan atau menindaklanjutin semua kegiatan itu berdasarkan dari kegiatan praktisi kita secara klinis. Demikian ya. Baik, Miss Niken, tolong dilanjut untuk soal ketiga ya sayang. Sudah lulus 2 soal ini, Miss Niken. Berikan aplaus dulu buat Kak Lydia, single fighter hari ini ya. Mantap, Mantap. mantap Mbak Lydia, keren. Nah, Kita private ya Bu ya ini.
Ini private ini benar-benar. Iya. Karena mahasiswa dokter Iris itu baru ngehnya sekarang, padahal waktu Lebaran udah di info-info gitu, ada UKOM gitu. Banyak yang tertarik ini gitu, udah di share-share di grup-grupnya. Hari ini masih ada kuliah dia mereka-mereka. Sudah ke ini? Oke. Soal yang ketiga, Kak Lydia tolong dibaca baik-baik. Silakan Kak Lydia yang membaca. Seorang laki-laki 40 tahun dirawat di tenda evakuasi bencana gunung meletus. Dia telah kehilangan rumahnya dan banyak harta benda yang berharga. Merasa putus asa dan kehilangan semangat hidup. Apa pendidikan kesehatan yang tepat diberikan kepada pasien tersebut? A. Mendorong untuk mengabaikan perasaan negatif dan fokus pada hal-hal positif dalam hidupnya. B. Memberikan saran agar mengurangi waktu yang dihabiskan untuk merenungkan kehilangan dan lebih banyak terlibat dalam kegiatan positif. C. Mendukung untuk berbicara dengan keluarga dan teman-teman terdekat tentang perasaannya. D. Mengajak untuk mencari bantuan profesional dari psikolog atau konselor untuk mendapatkan dukungan yang lebih terstruktur. E. Menganjurkan untuk mencari pengganti materi dari lembaga donor atau yayasan amal. Menurut Kak Lydia, soal ketiga ini untuk KGD ke topik atau tema spesifik apa sayang? Tentang apa? Tadi yang pertama tentang bayi, itu tentang apa sayang? Yang pertama tadi. Yang kedua tentang luka bakar. Kalau yang sekarang, yang ketiga tentang apa? Tentang 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 evakuasi bencana, Ibu. Ya, evakuasi bencana berhubungan dengan apa? Bukan ke physically kan? Ini ada tentang ke psikologi kan, psikososial. Baik, silakan Kak Lydia. Dari beberapa jawaban, menurut Kak Lydia yang paling tepat dari pertanyaan nomor 3 ini, apa sayang? Hmm. Jawabannya menurut Lydia sepertinya A, Ibu. Ada alasan yang bisa dijelaskan oleh Kak Lydia? Karena apa dia kan kehilangan rumah dan banyak harta benda berharga terus ngerasa putus asa sama kehilangan semangat hidup. Nah, kalau misalnya pendidikan kesehatan yang tepat yang diberikan buat pasien itu kalau kita mendorong buat mengabaikan perasaan negatif gitu terus kalau dia fokus sama hidupnya kayak nyemangatin gitu Ibu biar semangatnya nggak apa dia biar dia nggak putus asa lagi Ibu. Kalau Bagaimana menurut cara Lydia Kak Lydia mendorongnya untuk mengabaikan semangat hidup sebagai seorang nurse, sebagai seorang perawat? dengan apa dengan dimotivasi Bu biar dia fokus sama hal-hal positif yang apa ya yang bisa bikin dia tuh makin semangat buat ke depannya. Baik. Jadi gini Kak Lydia, pada tempat evakuasi atau di dalam lokasi evakuasi bencana, kita tidak hanya melibatkan satu profesi
satu spesial profesi ya, tapi ada namanya interprofessional collaboration ya, atau IPC, di mana ada keterlibatan bukan hanya nurse ya, bukan dari keperawatan saja, tapi ada berbagai stakeholder. Yang terpenting adalah ada beberapa profesi tenaga kesehatan yang hadir di situ. Nah, ini temanya, topiknya tentang seorang laki-laki 40 tahun ini adalah tentang psikologi atau psikososialnya. Sehingga kita harus berkomunikasi atau berkolaborasi dengan yang lain. Karena tugas seorang nurse bukan hanya sekedar artinya ada tugas yang lebih penting gitu ya, yang bisa lebih berharga di saat evakuasi bencana itu. Jadi kita sebaiknya berkolaborasi dengan yang lain. Artinya, marilah kita berkolaborasi dengan yang lain juga gitu. Profesi yang lain, yaitu mengajaknya untuk mencari bantuan profesional dan dari psikolog atau konselor untuk mendapatkan dukungan yang lebih terstruktur. Kenapa? Satu, pada usia tua itu dan usia anak-anak adalah usia yang susah move on ya. Jadi bukan cuma remaja ya. Karena anak itu akan susah kehilangan, misalnya kehilangan mainan gitu ya. Begitu juga orang tua. Orang tua itu biasanya akan segan atau agak berat meninggalkan rumah, kehilangan pasangan hidupnya itu biasanya akan lama gitu untuk bisa recovery. Apalagi dalam kondisi bencana, kehilangan harta benda juga, kemudian pasti kehilangan keluarganya, kemudian semangatnya akan semakin hilang ya, bahkan akan terlimitasi. Itu sebabnya jawabannya untuk soal yang nomor 3 adalah D. ya, ya. Jadi D. tadi itu dengan berbagai alasan bahwa jawaban D itu karena em, konselor dapat membantu Tuan A mengatasi perasaan putus asa, kemudian mengelola stres. Jadi ada beberapa tahapan stres itu, misalnya satu tentang denial sampai bergening dan acceptance itu mari kita percayakan dengan para ahli yang lain dengan intercollaboration profesional ya di dalam kondisi evakuasi bencana. Jadi bisa memulihkan semangatnya, kemudian secara bertahap, meskipun semua pilihan juga penting. Namun sepertinya dukungan dari keluarga dan teman-teman, pilihan C itu juga penting, B juga, kegiatan positif, namun dukungan profesional, karena tadi itu ada berbagai pertimbangan yang membuat seseorang itu harus serius untuk bisa di-manage atau dibantu, disupport tentang kesehatan mentalnya. Demikian Kak Lydia, ada yang mau ditanyakan dengan jawaban Dokter Iris dan jawaban kita tadi pembahasan? Paham, Ibu. Baik ya. Jadi udah paham ya di situ ya. Iya, Baik, Bu. terima kasih. Miss Niken sudah lewat 3 soal dan sudah dilewati dengan baik. Sekarang soal nomor 4. Kak Lydia silakan baca juga soal nomor 4 sayang. Seorang wanita 35 tahun korban kecelakaan lalu lintas dirawat di ruang gawat darurat. Hasil pengkajian somnolen, suara napas ronifi, sianosis, tekanan darahnya 90/60, frekuensi nadinya 110 kali per menit, frekuensi napasnya 30 kali per menit, suhunya 30 Celcius. Apa tindakan selanjutnya yang tepat dilakukan pada kasus tersebut? A. Memberikan makanan dan minuman kepada korban. B. Membangunkan korban yang pingsan. C. Meregangkan tubuh korban untuk meredakan ketegangan otot. D. Membantu korban berbaring dengan kaki lebih tinggi dari kepala. E. Memberikan minuman beralkohol kepada korban untuk meningkatkan tekanan darah.
Langsung dijawab Kak Lydia, karena kita private nih, nggak ada yang ditanya lain selain Kak Lydia. Silakan Kak. Silakan Kak. Izin ya Kak ya. Jadi kakak lagi gitu. Silakan Kak. Seorang wanita 35 tahun, kecelakaan. Kemudian di ruang gawat darurat, suara Ronki. Somnolen itu apa Kak somnolen Kak? Kita reminding ya. Pasti hafal dong karena kan seorang praktisi ya. Kayak Sanmolen itu kayak GCS-nya berapa ya? Berapa GCS? Dari 7 sampai 8, sampai 9 sepertinya Bu. Sanmolen Kalau dalam keadaan normal berapa GCS? 15 Ibu. Baik. Lalu apa yang dikaji lagi Kak? Suara napasnya. Mm-mm. Terus, Terus tekanan darahnya, nadi, ya, suhu, menurut Lydia jawabannya D, Ibu. kenapa Kak alasannya? Hmm. Karena dari hasil pengkajiannya kan itu apa sih? Dia sianosis, Ibu. Membiru, apa sianosis itu kan ini kan Bu, kayak membiru itu kan Bu. Iya, sianusis membiru. Kayak apa? Kekurangan oksigen di ujung-ujung ininya. Jadi kalau Di menurut ujung-ujung Lydia, apa? ujung-ujung apa di ujung-ujung jari gitu Ibu, bibir, ujung-ujung, Ekstremitas gitu ya. iya iya itu Ibu. Bingung mau Iya, nyebutnya tadi. iya Kak. Jadi somnolen itu kan GCS-nya 9, 7 sampai 9 ya. Itu kalau orang awam menyebutnya ngantuk gitu ya. Kalau yang normal 14, 15. Kemudian apakah tensinya normal Kak segini Kak? Normal Ibu. Tensi 90, 60 normal. Hmm. Yakin Kak? 60-nya yang rendah. Jadi 90-nya oke. Coba tensi normal berapa sayang? 90 sampai 100, 120 kalau yang usia 35. Oke. Kemudian nadi 110 kali per menit. Enggak Ibu. Berapa seharusnya? Hmm, eh, 60 sampai 100. Oke, benar. Terus untuk RR-nya? Kalau respirasinya Frekuensi dia nafas? ini Bu, cepat. Oke. Jadi Kak, eh, pada kasus soal nomor 4,
itu em, menurut kakak diagnosa keperawatannya apa sih? Kenapa kakak sampai apa alasan kakak meninggikan kaki lebih tinggi dari kepala? Jawaban yang tadi nggak apa-apa kak. Kalau memang yakin gini dok, gini gitu, nggak apa-apa. Kakak belum kenalan nggak? Kakak dari Stikes mana sayang? Non? Apa Ibu? Kakak dari mana sayang? Pendidikannya? Dari Poltekkes Palembang, Ibu. Oh, Masya Allah, jauh juga ya. Iya, Nanti kalau ke Palembang, Dokter Riz bisa jalan-jalan ketemu kakak dong ya, kalau misalnya ada waktu ya. iya Ibu Kampera. Gimana kak? Alasannya apa Pak yang paling tepat? Kenapa kakinya lebih tinggi dari kepalanya? Mhm. Oke, benar jawabannya kakak. Ya, jadi untuk posisi kaki lebih tinggi dari kepala, ini pembahasannya. Ya, membantu berbaring kaki lebih tinggi dari kepala. Ini biasanya dilakukan dalam posisi atau kondisi klien yang sedang shock. Menanganin korban shock penting untuk membantu korban berbaring dengan kaki yang lebih tinggi dari kepala untuk meningkatkan aliran darah ke otak dan memperbaiki tekanan darah. Itu Kak. Tadi di situ ada clue-nya yaitu cyanosis. Benar dari Kakak. Jadi kita lihat bahwa oh RR-nya cepat cyanosis ya. RR-nya cepat ya. Nadinya juga tinggi ya gitu. Tensinya 90-60 secara umum rendah, tapi ada beberapa literatur yang menjelaskan itu per usia ya gitu. Jadi secara umum benar jawaban kakak dan jawaban dari itu alasannya adalah sebagai berikut ini kak. Demikian Kak Lydia, ada yang mau ditanyakan saya? Nah, tadi tuh kayak apa ya Bu? Kayak apa ngelihat jawabannya kan membantu berbaring kaki lebih tinggi dari kepala. Karena Iya, menurut pemikiran dia kan dia tuh cyanosis Ibu. Jadi kayak ujung-ujung iya. ekstremitasnya tuh biru. Jadi kalau misalnya dia lebih tinggi kakinya itu kayak oksigennya itu ada lagi gitu loh Bu. Iya, Tapi baik. tadi Luar biasa, bingung Kak. Bu ngomongnya. Iya, iya, iya. Iya, jadi eh, kita menyelamatkan juga itu dalam kondisi itu adalah dalam kondisi korban shock untuk meningkatkan aliran darah ke otak dan memperbaiki tekanan darah sehingga nanti sirkulasinya menjadi baik, mempermudah untuk meningkatkan tekanan darah gitu ya. Kalau memang kondisinya tidak terlalu kronis, itu akan bisa diperbaiki rangsur-rangsur dengan lebih baik gitu. Terima kasih Kak Lydia, Ya, ya Ibu. Miss Makasih Niken. juga Kita jawabannya. lanjut lagi ya. Baik, Kak Lydia, ini juga harus Kak Lydia lagi, Kak Lydia lagi. Silakan Di Kak. seorang perawat bertugas di sebuah wilayah yang baru saja dilanda bencana alam dengan sejumlah korban yang membutuhkan pertolongan pertama dengan segera.
Apa tujuan utama dari perawat yang harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam pertolongan pertama? A. Untuk meningkatkan citra profesi perawat di mata masyarakat. B. Untuk dapat memberikan bantuan medis yang tepat kepada korban bencana dengan segera. C. Untuk memastikan bahwa perawat dapat mengevakuasi diri mereka sendiri dari daerah yang terkena dampak bencana. D. Untuk melindungi diri mereka sendiri dari risiko hukum yang terkait dengan tidak memberikan pertolongan pertama. E. Untuk memperoleh pengakuan dan penghargaan dari organisasi profesi perawat. Apa Kak jawabannya Kak? B, Ibu. Untuk dapat Kakak memberikan bantuan. Ya, Nah, jawabannya B, Ibu. Untuk dapat baik. memberikan bantuan medis yang tepat kepada korban bencana dengan segera. Kenapa Kakak tidak membeli jawaban A, C, D, atau E? Karena kalau A, C, D, E itu meningkatkan citra profesi perawat di mata masyarakat, itu menurut dia kurang tepat. Terus kalau yang C itu memastikan bahwa perawat dapat mengevakuasi diri mereka sendiri, itu kurang tepat juga. Yang D, untuk melindungi diri mereka sendiri dari risiko hukuman yang terkait dengan tidak memberikan pertolongan pertama juga, itu kurang tepat, Ibu. Terus yang E itu memperoleh pengakuan dan penghargaan dari organisasi perawat, menurut PD juga kurang tepat, Bu. Baik. Soal 5 ini memang masih ke KGD, tapi di dalam KGD pun jangan pernah juga untuk melepaskan beberapa hal yang terkait dengan keperawatan, misalnya sumpah keperawatan gitu ya. Jadi itu yang bisa kita kaitkan atau integrasikan dalam keadaan apapun. Oleh karena itu, Doteris juga mencantumkan soal ini pada pertemuan kali ini, Kak. Terima kasih jawabannya, Kak. Semoga Kakak juga ke depannya akan seperti ini juga selalu gitu ya, dan semuanya juga akan seperti itu, bahwa tugas kita adalah tugas luhur gitu ya sebagai seorang tenaga kesehatan. Terima kasih jawabannya benar gitu. Silakan Kak. Nah, ini ya, untuk dapat memberikan bantuan medis yang tepat pada korban bencana dengan segera. Jadi dengan siapapun dan kapanpun juga seorang tenaga kesehatan, seorang perawat itu harus dapat memberikan bantuan medis yang cepat, kemudian yang tepat kepada korban bencana dengan segera. Terima kasih Kak jawabannya. Silakan dilanjut. Kak. Ibu sebentar, device saya laptopnya kelempar. Sebentar ya Bu ya. Ya, ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Miss Niken. Kak Asya? Kak Asya sayang, Kak Asya dari mana ya Kak Asya? Kak Lydia? Di sini hujan deras Kak Miss Niken. Agak-agak susah juga ini, mudah-mudahan ini ya lancar sampai selesai. Udah nomor 5, alhamdulillah. Kak Miss Niken jadi kelempar nih. Kak Lydia sekarang dinas di mana sayang? Kita lanjut dulu ya. Baik, udah silakan dilanjut nomor 6, Miss Niken. Oke. Kak Lydia, Dokteris bacakan ya, nanti kakak yang memilih jawabannya. Seorang wanita 45 tahun dirawat di ruang intensif. Korban rujukan kondisi bencana banjir.
Tadi ada bencana kebakaran, ya, ada luka bakar, gitu ya. Ini bencana banjir. Kita langsung fokus ke bencana apa ini yang akan kita kelola atau yang akan kita evakuasi pada kondisi bencana. Nah, pengkajian yang ada adalah kondisi somnolen. Tadi Kak Lydia sudah luar biasa, ICS-nya sekitar 79 gitu ya. Suara nafas juga ronki, agak sedikit deg gitu. Sianosis, Kak Lydia tadi juga menjelaskan itu ada kebiruan di ujung-ujung kuku gitu ya. Menunjukkan bahwa terjadinya kekurangan oksigen. Tekanan darahnya 80-50 mm Hg. Frekuensi nadi 120 kali per menit. Sudah kita bahas bahwa frekuensi tadi 100 kali per menit lah maksimal ya. Kemudian frekuensi nafas 30 kali per menit dan suhunya 38 derajat Celcius. Apakah tindakan selanjutnya yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? Silakan Kak Lydia memberikan jawaban dan memberikan alasan dari jawabannya. Miss Niken? Kak Ibu Lydia? izin kelempar lagi, Ibu. Izin nanti saya off kamera ya, Bu ya. Mungkin karena Siap, ya. sinyalnya juga, jadi saya Iya, izin iya. off kamera. Yang penting share screen-nya nggak keluar masuk ya, Bu ya. Oke, oke, siap. Makasih, Kak. Sebentar ya, Bu. Itu Kak Lydia ada di tempat masih, Kak, sayang? Masih, Ibu. Silakan, Kak. Ntar Ibu Kak, soalnya hilang. ya. Ya? Soalnya hilang. Oh, soalnya hilang. Miss Niken, Ini izin lagi untuk proses, ditolong. Bu. Ya, Miss Niken? Lagi progres, Ibu. Sebentar ya, Bu ya. Oh, siap. Sabar ya, Kak Lydia. Kalau di Palembang, kakak itu apa, Kak, panggilannya, Kak? Kak Bagaimana, Bu? Lydia? Kalau Iya, di Ibu. Palembang, panggilan kakak itu apa? Kalau di Oh, Jawa kan kalau ada Mbak gitu tadi kan, mm-mm. Miss Niken tadi kan Mbak Lydia gitu. Kalau di Palembang, kalau cowok itu dipanggilnya abang, ada juga yang kakak. Tapi kalau perempuan biasanya dipanggilnya Ayu, Ibu. Oh, Ayu, oke. Ya, Mm-mm. Ayu Lydia berarti ya. Iya, Iya, Ayu. baik. Silakan Ayu Lydia menjawab soal nomor 6. Kalau Bencana menurut banjir. kalau menurut Lydia, ini Bu apa menangani demamnya yang tinggi terlebih dahulu. Kan suhunya itu di pengkajiannya 38 derajat Celcius. Itu tinggi. Bagaimana tentang pengkajian yang lain, Kak? Hmm. Coba Kakak perhatikan juga tentang tekanan darahnya, kemudian frekuensi nadinya, frekuensi nafasnya, selain dari suhunya. Jadi kalau pada penanganan klien dalam kondisi apapun, dan ini khususnya kepada korban bencana alam ya, korban korban bencana banjir gitu ya, korban bencana alam, kita harus fokus kepada emergency case. Jadi harus melihat itu secara holistik, secara luas. Jadi bukan hanya
part by part, satu bagian per bagian, tapi keseluruhan. Jadi ini di ruang intensif. Korban rujukan kondisi bencana banjir. Somnolen, sianosis juga, tekanan darah 80-50, frekuensi nadi 120, kemudian nadi 30 kali per menit, suhu 38 derajat Celcius. Kakak luar biasa benar bahwa harus memprioritaskan juga tentang suhu badannya, menangani demam terlebih dahulu. Tapi izin Kak, izin Ayu Lydia, tolong perhatikan juga yang lain saya. Secara keseluruhan tolong dibaca lagi sekali lagi. Mungkin ada yang kelewatan sama Ayu Lydia. Sepertinya A, Ibu. Memulai infus cairan intravena untuk meningkatkan volume darah dan tekanan darah pasien. Di sini tekanan darahnya rendah, Ibu. Siap. Kenapa kok kakak jadi berubah? Cap cip-cipnya. Karena menurut dia kalau misalnya tekanan darahnya normal, ntar suhunya juga normal kembali, Ibu. Oke, terus ada alasan lain? Terus kalau misalnya volume darahnya juga meningkat, nanti kan sianosisnya berkurang, Ibu. Oke, terus ada lagi alasannya? Sepertinya sudah, Ibu. Oke, kita bahas yang A ya. Memulai infus cairan intravena untuk meningkatkan volume darah dan tekanan darah pasien. Karena tekanan darahnya kan rendah. Pada kondisi ini pasiennya shock nggak sayang? Pasien ini Ya, shock nggak? Alasannya? karena dia sianosis, Ibu. Kekurangan oksigen dalam darah. Terus, apakah shock cuma hanya karena sianosis? Terus frekuensi nadinya juga cepat, Ibu. Ya. Terus ada tekanan darah kan tadi. Iya, Jadi tekanan yang darahnya untuk juga pertama rendah. itu, ya untuk yang A, make sense ya bahwa untuk meningkatkan volume darah, volume ditambah, kalau volume darah bertambah, oksigennya jadi meningkat, sianusis juga akan berkurang, tekanan darah akan menjadi lebih stabil. Kalau tekanan darah stabil dengan otomatis juga akan bisa menormalkan frekuensi nadi dan juga untuk frekuensi nafasnya. Untuk suhu, kalau semuanya stabil itu akan bisa juga mensupport suhunya akan menjadi normal kembali. Kalau B memberikan obat pereda nyeri secara langsung pada pasien untuk mengurangi gejala, pada kondisi seperti ini tidaklah adekuat, artinya tidak akan mengatasi secara overall atau secara holistik tadi. Menangani demam yang terlebih tinggi terlebih dahulu berarti hanya demamnya. Bagaimana kondisi shocknya? Kalau misalnya shocknya akan menjadi tekanan darahnya akan lebih rendah lagi, akan terjadi hipotensi, hipovolemik, maka shocknya pun akan semakin berat. Menyiapkan makanan padat jelaslah tidak mungkin, pasiennya nggak mungkin makan kan? Membuat nyaman pasien dengan bantal tidak semudah itu gitu ya, bukan dengan bantal dan selimut gitu. Jadi apakah Ayu Lydia acceptable atau menerima jawaban A itu dengan Iya, artinya sudah paham gitu bahwa jawaban A itu adalah memang jawaban yang benar gitu. Nah, ini Kak penjelasannya pada kasus shock, penanganan yang cepat dan tepat diperlukan untuk mengatasi penurunan tekanan darah dan perfusi jaringan. Pilihan A adalah yang paling tepat ya.
Tapi yang lain-lain itu bukanlah menjadi prioritas dalam penanganan shock. Gitu ya, Ayu Lydia. Iya Luar Ibu, biasa. paham. Berikan tepuk tangan lagi dong, Miss Niken. Ayo kita tepuk tangan buat single fighter malam ini. Iya. Mantap Makasih ya Ibu. Bu. Pinter banget. Silakan lanjut soal nomor 7 ya. Ini sudah separuh jalan. Biasanya kalau lulus itu nilainya berapa? 60 ya? Lulus berapa Miss Niken? 60 apa 70 ya? 10 Bu biasanya kalau lulus Ukom itu. Kalau tidak salah Berapa? ya Bu. 60 berbanding 40. Iya 60 kan. Ya, alhamdulillah ya. Saya sudah melewati. Soal nomor 7 Kak Ayu Lydia sampai K ya. Kalau di di Palembang Ayu Miss Niken bukan Mbak. Ayu Lydia. Silakan sayang untuk membacanya dan kemudian memberikan jawaban serta ulasannya, alasan dari jawaban tersebut sayang. Silakan sayang. Seorang perawat sedang berada pada lokasi bencana gempa bumi. Hasil pengkajian, terdapat banyak korban luka-luka dan memerlukan tindakan medis segera. Perawat bertanggung jawab untuk melakukan triase pada korban untuk memprioritaskan penanganan berdasarkan tingkat keparahan luka dan kondisi medis. Apakah tindakan selanjutnya yang tepat dilakukan pada kondisi tersebut? A. Memberikan pertolongan langsung kepada korban yang terlihat paling parah. B. Membawa korban ke fasilitas terdekat. C. Memisahkan korban menjadi kategori berdasarkan tingkat keparahan luka dan kondisi medis. D. Memberikan air minum kepada semua korban. E. Mencari bantuan dari tim medis lainnya. Silakan. Ayo Lydia. Jawabannya apa sayang? Hmm. Berapa? A, B, C, D, E. Mana jawaban yang mana? Mana yang mana sayang? Hmm. Soal nomor 7 adalah trias. Trias itu adalah pemilihan dan pemilahan lah. Gitu. Mana jawaban yang mana sayang? C. Ibu. Memisahkan korban menjadi kategori berdasarkan tingkat keparahan luka dan kondisi medis. Apa alasan kakak memilih jawaban C?
Kenapa nggak memberikan pertolongan langsung kepada korban yang terlihat paling parah, supaya tidak banyak kematian di lokasi tersebut? Gimana, Kak? Eh, Ibu memberikan pertolongan langsung kepada korban yang terlihat paling parah. Karena kan Kenapa kok apa berubah? maaf Ibu, apa Ya, namanya gimana Lydia gimana? bingung, Lydia tuh bingung karena kan di soalnya perawat bertanggung jawab untuk melakukan triase pada korban untuk memprioritaskan penanganan berdasarkan tingkat keparahan luka dan kondisi medis. Nah, terus Oke, apa di pertanyaannya apakah tindakan selanjutnya yang tepat dilakukan pada kasus tersebut? Kan di soalnya udah apa namanya udah dijelaskan perawat bertanggung jawab untuk melakukan triase pada korban untuk memprioritaskan penanganannya berdasarkan tingkat keparahan dan kondisi medis. Terus tindakan selanjutnya itu memberikan pertolongan kepada korban yang terlihat paling parah. jadi mana Kalau dong? jadi yang A Ibu, Yang A, alasannya tolong diulangin kembali. alasannya kan di soalnya apa perawatnya melakukan triase pada korban untuk memprioritaskan kondisi keparahan luka sama kondisi medisnya. Terus tindakan selanjutnya itu memberikan pertolongan langsung kepada korban yang terlihat paling parah. Ya, kita lihat ulasan pembahasan ya, Miss Nika. Minta tolong sayang, ulasan pembahasan. Iya benar. Makasih sayang. Berarti yang Kali pertama dia, kali dia nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar di sini ya. Dokteris bukan lebih pintar, tapi dokteris yang lahir lebih dahulu dan dokteris yang belajar ya, baca. Kebetulan lewat lewat dikit gitu ya, dikit-dikit gitu ya. Kak Lydia juga sudah belajar, tapi mungkin kadang-kadang kondisi apa menjawab soal mungkin masih ada keraguan-raguan gitu ya. Apalagi kalau ujian, makanya perlu bimbingan belajar yang lebih sering gitu. Silakan Miss Nika, pembahasannya mana saya? Jadi ini jawabannya sayang. Kita soal 7 itu adalah tentang triase. Kenapa jawabannya nomor 7 ini adalah memisahkan korban. Jadi langkah pertama dalam triase kan tadi disampaikan juga di dalam soal nomor 7 itu bahwa triase itu adalah memisahkan atau memisahkan korban menjadi kategori berdasarkan tingkat keparahan dulu. Nah, karena memang tugas seorang perawat itu memang untuk menangani kondisi korban bencana di tempat tersebut, maka trias itu tidak boleh lama, maksimal 30 menit. Tapi harus ada prioritas dulu, trias dulu. Lah, bagaimana kita tahu itu merupakan korban yang dalam kondisi darurat, gawat darurat? Kita harus memilah dulu, memberikan tanda atau label-label. Misalnya merah, ya, hitam, misalnya kematian hitam, merah, gitu ya. Hijau, kuning, itu harus dilakukan dulu. Sehingga kalau misalnya kita sudah paham tentang itu, maka kita baru bisa melakukan tindakan secara cepat dan tepat gitu. Mana yang kita prioritas dulu? Karena seperti kita ketahui, Ayu Lydia, bahwa di dalam kondisi saat memang benar-benar genting bencana itu, yang merah itu
bisa juga menjadi prioritas yang nanti gitu. Mungkin yang kuning dulu karena yang mungkin akan bisa lebih cepat kita tolong. Yang hijau kita tolong dulu kalau misalnya di dalam bencana gempa bumi gitu, yang hijau kita tolong dulu supaya tidak terjadi em, korban yang lebih banyak lagi. Begitu, Ayu Lydia, apakah bisa dipahami sayang penjelasannya? Jadi kalau pilihan B membawa korban ke fasilitas medis terdekat tidak praktis tanpa proses triase yang tepat. Kita harus memberikan label dulu. Mana yang gawat, yang em, perlu pertolongan lebih cepat, manakah yang memang korbannya meninggal, kan kita harus memberikan label-label dan maksimal trias itu diberikan waktu hanya 30 menit saja. Gitu kan? Masih ingat kan tentang itu saya? Masih, Menentukan Bu. prioritas penanganan. Baik. Apakah bisa diterima jawaban ini, Kak Lydia, Ayu Lydia? Bisa Ibu mengerti, Bu. Baik, udah dimengerti ya sayang. Baik, Miss Niken, akhirnya alhamdulillah kita sampai ke soal nomor 8 ya, Miss Niken. Terima kasih banyak, tolong dibantu. Siap. Baik, Kak Lydia, silakan tolong dibaca soal nomor 8, sayang. Seorang laki-laki 50 tahun korban kecelakaan lalu lintas diantar ke unit emergensi dalam kondisi tidak sadar. Pengkajian terdapat luka terbuka di dahi dan wajah disertai keluarnya darah dari hidung dan telinga. Tampak memar pada bagian abdomen, distensi abdomen, fraktur terbuka, pluris, dekstra, somnolen, suara napas ronki, sianosis, tekanan darah 90/50, frekuensi nadi 120 kali per menit, frekuensi napasnya 20 kali per menit. Apakah label yang diberikan perawat di ruang triase untuk pasien tersebut? Masih trias ya sayang? Silakan sayang. Label merah, Ibu. Oke, luar biasa. Ini memang secara klinis tapi juga harus benar-benar dipahami ya. Dipahamin dalam artian kasus yang terjadi ini seperti apa. Kondisi pasien ini seperti apa. Jadi bagaimana luka yang terjadi atau yang dialamin oleh korban kecelakaan lalu lintas ini, kemudian bagaimanakah kondisi lainnya, misalnya adakah hemoptu, apa ada episteksis kah, adakah perdarahan, kemudian bagaimana tentang kondisi organ yang lain, misalnya memar bagian abdomen, ini kan memar abdomen, ini bisa juga trauma tumpul abdomen kan, ada distensi abdomen enggak, kemudian ada fraktur tidak, frakturnya terbuka atau tertutup, kalau tertutup itu mesti lebih lebih biasanya derajatnya lebih baik daripada derajat yang untuk luka terbuka ya karena akan semakin banyak jejas atau akan banyak infeksi yang mungkin akan bisa menginfeksi kondisi luka yang ada. Kemudian bagaimana kesadarannya, kemudian yang lain-lain ya untuk pemeriksaan klinis dari pengkajiannya itu seperti apa. Jadi benar Kak, jawabannya adalah D. Ya, Kakak luar biasa nih, udah lulus dengan mulus dan mantap ini yang nomor 8. Jawabannya itu, pembahasannya itu ya Kak, tapi Kakak pasti sudah paham dengan jawaban itu. Terima kasih Miss Niken, bisa lanjut nomor 9 Kak. Ayu Lydia, sudah bisa dipahami sayang? Paham, Ibu. Baik, kita lanjut soal 9, oke ya? Oke Kak, Oke. silakan. Mainkan. Seorang Mainkan seorang Kak. perawat
Seorang perawat berada di lokasi tragedi musibah massal, menemukan pasien laki-laki 32 tahun, pengkajian kompos mentis, bernapas spontan, frekuensi napas kurang dari 30 kali per menit, frekuensi nadinya dari 100 kali per menit, capillary fill time-nya kurang dari 2 detik. Kategori triasenya hijau, Ibu. Kenapa gitu? Karena dia kan kompos mentis, sadar, terus napasnya juga dia spontan. Napasnya juga kan kurang dari 30 kali per menit. Nadinya juga, tapi CRT-nya kurang dari 2 detik, Ibu. Jadi Jadi gimana? prioritas sedang, prioritas ringan. Oke ya. Jadi semua aman ya. Mm-mm, Kategori. ringan. Jadi kategori. Kategori hijau. Hijau. Oke ya. Jadi jadi ini ragu-ragu jadinya ya. Ya baik. Kompos mentis, tekanan darah juga oke. Nadi, RR, CRT-nya juga baik. Kemudian pernafasannya juga stabil. Artinya tidak ada yang em, dikhawatirkan atau tidak ada yang mengancam jiwa kondisi tersebut sehingga kategorinya adalah hijau. Terima kasih. Nah, sampai 9 lolos loh, Miss Niken. Nah, kita lanjut ke soal nomor 10 ya. Silakan. Mainkan, Kak. Silakan dibaca, sayang. Seorang perawat menemukan seorang laki-laki 69 tahun di lokasi bencana musim kemarau yang panjang dengan cuaca panas dan ekstrim. Hasil pengkajian somnolen, tekanan darahnya 90/60, frekuensi napasnya 100 kali per menit, frekuensi nadinya 50 kali per menit. Apakah tindakan pertama yang harus dilakukan? Menginstruksikan pasien untuk tidur dan istirahat sejenak. B. Memberikan pasien cairan intravena untuk meningkatkan tekanan darah. C. Membantu pasien untuk bernapas dengan cepat untuk meningkatkan kadar oksigen dalam darah. D. Memberikan pasien obat pereda nyeri untuk mengurangi ketidaknyamanan. E. Secepatnya membawa pasien ke fasilitas medis untuk perawatan lebih lanjut. Silakan, Kak. Apa tindakan yang paling tepat di soal nomor 10 itu terhadap laki-laki 69 tahun di lokasi bencana kemarau panjang ya. Tadi ada banjir, ada kebakaran, kemudian ada kecelakaan lalu lintas. Ini adalah di kondisi kemarau yang panjang dengan pengkajian yang sudah ditulis bahwa atau yang sudah dicek isomnolen, tekanan darah 90/60, frekuensi napasnya 100 kali, frekuensi nadinya 50 kali per menit. Tindakan pertama yang harus dilakukan apa, sayang? Memberikan B, Ibu, memberikan pasien cairan intravena untuk meningkatkan tekanan darahnya. Silakan dipelajari atau dibaca pelan-pelan dulu, Kak. Nggak usah buru-buru, ini adalah soal yang terakhir ya. Laki-laki 69 tahun, Kak. Somnolen, tekanan darah 90/60, frekuensi napasnya 100 kali. Ibu, Kenapa secepatnya kok membawa jadi pasien berubah ke cepet gitu? fasilitas medis. Gimana? Tadi Lydia pikir apa yang 100 itu nadinya, ternyata napasnya 100 kali per menit. Oke ya. Jadi
Kakak sudah punya pengalaman ya untuk membaca dengan teliti dan mungkin nggak usah buru-buru gitu, Kak. Nggak buru-buru tapi jangan lama-lama gitu kan. Iya, Ibu. Oke, jawabannya apa nih, Kak? Mantapkan hati. Secepatnya membawa pasien ke fasilitas medis untuk perawatan lebih lanjut. Oke. Kenapa alasannya begitu? Karena kondisinya kan dia somnolen, eh, kayak pingsan gitu ya, Bu. Nah, terus apa frekuensi napasnya juga cepat, nadinya rendah. Jadi kayak apa tekanan darahnya juga rendah, Bu. Jadi jawabannya, Secepatnya membawa pasien ke fasilitas medis untuk perawatan lebih lanjut. oke. Baik, Mas Niken minta tolong izin untuk ya, oke. Silakan, Kak. Ini jawaban dari pertanyaan nomor 10. Ada shock juga, ditandai tekanan darah 90-60, kemudian nadinya juga lambat 50 kali per menit, frekuensi nadinya yang meningkat, Kak. Ya kan? Tindakan yang paling tepat adalah membawa pasien ke fasilitas medis untuk perawatan lebih lanjut. Karena dengan pemberian infus, artinya dalam kondisi tanda-tanda shock ini akan tidak memberikan manfaat yang signifikan buat pasien tersebut. Jadi jawaban kakak benar gitu. Baik, terima kasih. Akhirnya sudah 10 soal nih Miss Niken ya. Kak Ayu Lydia ada yang mau ditanyakan? Sebelum dibaca untuk quote terakhir ya. Pada Yang mau Kak ditanyakan sayang? Kak Lydia, kita buka sesi diskusi ya. Sudah, Ibu. Paham, Ibu. Oke. Ini quote dari dokter Iris, biasa di kampus dipanggil Dokter Iris ya, karena dokter Iris dokter kecantikan kan. Saat ini kita punya harapan, maka kita akan fokus untuk mencapai, maka kita akan fokus mencapai tujuan hidup. Jadi jangan pernah berhenti, apalagi mundur, tetap maju meskipun harus merangkak ya. Apakah kakak sudah tidak ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya, dokter Iris menutup dengan pantun ya. Buah nanas, buah ceri, dicampur gula enak sekali. Cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga bisa bertemu lagi kemudian hari. Terima kasih Ayu Lydia. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf tadi terlambat cukup lama. Terima kasih pada Miss Niken yang cantik. Saya kembalikan waktunya kepada Miss Niken dengan ucapan mohon maaf sekali lagi. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia mulia buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan waktunya kepada Miss Niken yang cantik jelita. Terima kasih. Oke Ibu, terima kasih banyak. Wah, mantap Ibu sudah mempersiapkan pantun untuk kelas hari ini. Oke, sebelum kita tutup, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Dokchan ya Bu ya, dokter Ya, kecantikan. Dokter Riris nggak usah Bu. Oh iya, betul-betul. Dokchan Riris ya. Kemudian terima kasih juga kepada Kak Ayu yang sudah Bukan mau. Kak Ayu, Ayu Lydia. Oh, itu karena panggilannya ya di Palembang, betul. Ayu itu kakak. Mbak tadi diganti Ayu, Miss Niken. Itu. Kakak. Oke, siap. Kepada Alicia dan Dok Chandriris, terima kasih banyak malam hari ini atas pemaparannya juga, atas jawabannya juga. Walaupun cuma berdua aja ya, Dok ya, nggak apa-apa. Seru tapi ya, seru Ya, ya, seru. ya seru sekali, ilmunya juga tersampaikan. Kepada Alhamdulillah, alhamdulillah. kalau begitu izin saya tutup ya, Dok ya. Baik, Sebelum terima kasih Miss Niken cantik. terima Silakan. kasih ya, Dok. Terima Iya, kasih. dokter.
Makasih ya Yulidia, sampai ketemu ya. Kontak-kontak dong. Kita gimana cara kontak ya kalau lagi pembekalan di Palembang. Miss Niken? Duh, Miss Niken hilang lagi nih. Hadir Ibu hadir, izin tadi adain sedikit. Oke, kalau begitu izin saya tutup ya Bu ya. Terima kasih Silakan kepada Miss Niken. Dr. Riris dan juga terima kasih kepada Yulidia. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa. Assalamualaikum Oh, warahmatullahi jumpa, Mat Bubu. wabarakatuh. Makasih banyak. Mohon izin pamit ya. Ayu Lydia, sehat selalu, semangat dan sukses ya. Miss Ya, Niken terima kasih juga. Izin Bu. pamit. Makasih banyak. Selamat Bobo. Ya, Bu. Terima kasih. Izin saya M ya. Makasih. Saya juga.